Ini nikmat. Ini nikmat. Belum lagi nikmat lain. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat ilmu, nikmat keluarga, banyak. Dan mampu kita tuh harus menghitung. Maka Rabbuna wa ta'ala mengingatkan kita dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka sebaik-baik kita sebagai seorang hamba adalah bersyukur saja. Dengan kita bersyukur, nikmat ditambah. Dan janji Allah diletakkan di surat Ibrahim surat 14 di ayat yang ke-7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Rabbuna wa ta'ala memaklumkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan menambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir di petang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang taat dan sempurna. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani Rasulullah, terutama dalam 5 hal: cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Kalau 5 ini kita bisa mencontoh beliau, nikmat ditambah lagi sama, yakni hidup kita dicintai Allah, dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 31, fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka siapa mengikuti Rasul Muhammad SAW, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya, terutama masalah ibadah. 2 pekan lalu saya diundang sholat subuh di sebuah masjid. Saya sudah duduk seperti ini, sudah memulai muqaddimah, tiba-tiba ada yang datang terlambat 2 orang. Satunya masuk lewat pintu utara, satu lewat pintu selatan. Masuk sholat sendiri-sendiri. Kebetulan dua-duanya di 3 rakaat sholat subuh. Saya jadi tertarik. Begitu salam, saya tanya yang pintu masuk selatan, saya tanya sholat apa tadi? Subuh. Berapa rakaat? Lah ya itu, saya tadi itu lupa sudah 1 atau 2 atau masih 1. Daripada saya ragu, saya tambah 1. Betul. Itu yang Rasul ajarkan. Saya tunggu yang utara ini. Begitu dia selesai salam, saya juga tanya, sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 3. Loh, kenapa 3? Soalnya saya capek, Pak. Saya kalau nggak capek biasanya 4, 5 atau 6. Loh, kalau soal seperti ini, kayak gini ini parah ini. Makanya ini kalau kita tuh udah ikuti Rasul, gimana mau dapat cintanya Allah, gimana mau dapat ampunannya Allah. Kemudian cara menjalankan syariat. Kejadian ini kebetulan kerabat saya sendiri dari garis ibu, jadi sepupu. Cuma karena adik ibu pakai saya pas, walaupun lebih tua di sana. Pernah saya diajak, kemana? Guruku luar biasa. Kenapa guru sampean? Guru saya itu sudah manunggal sama Allah. Hah? Manunggal? Iya. Jadi sudah nggak perlu sholat itu. Wah ini rotok preketek ini, ini. Lalu saya bilang, ya sudah, ajak ke sana, biar sekalian saya mau dakwah, kayak gitu kan. Maka berangkatlah saya diantar sampai di sana, bertemu, saya tanya, dikenalkan dulu. Oh ini yang mu'alaf deh. Oh iya, saya Anda kan masih mu'alaf jadi belum sampai sini. Oh iya, baik-baik. Nah ini mu'alaf nih, jadi ilmunya belum sampai dia. Dia mengatakan saya sudah makrifat. Lalu saya ingat hadis Rasul Bukhari 4389. Rasul mengajarkan makrifatullah. Nih, perawinya Abu Sa'id Al-Khudri. Waktu Rasul menyampaikan makrifatullah, Abu Sa'id Al-Khudri tanya, ya Rasulullah, apa
itu ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah wala fahimtu ya ulifillah. Ma'rifatullah itu memahami sifat Allah. Jadi sifat Allah yang disampaikan di Quran yang ada di Asmaul Husna itu Al-Akbar, Al-Kabir, Al-Ghani, Al-Aziz, Al-Mubin, itu namanya ma'rifatullah, memahami Allah dengan sifatnya. Kemudian khauf itu takut kalau sampai nanti nggak diridhoi Allah, takut kalau sampai nggak diberi kemudahan Allah, takut kalau sampai nanti Allah nggak ridho, takut sampai nggak diberikan keringanan, ampunan. Itu takutnya di situ, bukan takut ketemu gondorowo, kuntilanak, itu bukan takut. Kemudian yang ketiga roja. Apa roja? Penuh harap sama Allah. Jadi kalau nanti dia ada kesulitan, dia ada ujian, tenang ya, gak ada takutnya, karena dia roja, harapannya hanya Allah. Nah, ini namanya ma'rifatullah. Nah, kalau sekarang ganti, saya dibawa sepupu itu ma'rifat, sudah gak sholat lagi, sudah jadi satu sama Allah. Nah, Allah itu gak mungkin bersatu dengan makhluknya. Kemudian saya tanya, Bapak, saya boleh tanya Pak? Silakan. Saya tanya, apakah Rasulullah itu jaminan surga? Saya tanya sama jamaah, Rasulullah jaminan surga dan jaminan. Saya tanya lagi ke beliau, Rasulullah itu jaminan diampuni dosanya? Saya tanya sama jamaah, Rasulullah jaminan ampun dosanya? Jaminan. Terus saya tanya ke beliau, apakah Rasulullah pernah tidak sholat atau meninggalkan sholat? Saya tanya ke jamaah, pernah tidak Rasul itu meninggalkan sholat atau tidak sholat? Tidak pernah. Belum jawab, HP beliau bunyi. HP-nya bunyi, sebentar ya. Beliau jawab terus jalan, gak keluar sampai 45 menit. Saya bilang, boleh, ini kawan ini mau halaf deh. Gak bisa jawab pertanyaan saya tadi. Rasul itu jaminan surga, jaminan ampunan, gak pernah meninggalkan sholat. Kok gurumu berani gak sholat sih? Ini kalau beliau keluar bertanya, sudah punya sertifikat dari langit kan? Dapat jaminan surga atau ampunan dosa sehingga gurumu gak sholat? Tuh dapat teman-teman, saya mulai, saya gitu kan. Loh tapi dia gak sholat yang makan. Kapan? Kalau Jumat masuk kamar, masuk ke makan, prek ada saya bilang. Sholat apa? Sholat Jumat. Kalau di Indonesia Jumat, malam sholat Jumat, memang kayu sih subuhan. Aneh-aneh sih. Nah, seperti hari ini, kalau kita pengen dicintai Allah, pengen diampuni dosa, ikuti Rasul. Rasul Muhammad SAW tidak pernah menyelewengkan apa yang Allah perintahkan. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah optimal dalam meneladani Rasulullah sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqi, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Selesai. Muqaddimahnya yang selesai. Itu tadi masih muqaddimah. Saya belum menyampaikan makalah. Baik, hari ini tanggal berapa? 26 apa? Dzulqa'dah. Walaupun sudah telat ya, tinggal beberapa hari, tapi harus saya sampaikan karena ini nyambung. Ada apa bulan ini? Dzulqa'dah. Ada apa bulan depan? Dzulhijjah. Dan ada apa bulan lusa? Muharram. Nah, dalam Al-Quran surat 9 At-Taubah ayat 36, Rabbuna wa ta'ala berfirman, Inna iddatas suhuri indana isna asar sahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala taqdimu fihinna anfusakum wa qatilna muslimina kafatan kama yuqadnakum kafah wa lamu anallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 yang sudah Allah tetapkan sejak menciptakan langit dan bumi. Minha di antaranya arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Dzalika dinul qayyim, ini ketetapan Allah dalam agama yang lurus Islam ini. Nah, 4
ini diuraikan Rasul Muhammad SAW, hadisnya Muslim nomor hadis 1691, diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, minha arba'atun qurun salatu mutalawiyatun. 4 bulan yang diharamkan Allah, yang 3 kurun diurutkan, yakni Dzulqa'dah. Sekarang sudah tanggal 26, harus sudah maghrib. Kemudian Dzulhijjah, bulan depan. Kemudian tutup tahun, masuk tahun baru, insya Allah 1447 Hijriah. Bulannya 1 Muharram. Nah ini 3 yang urut ini, Dzulqa'dah sekarang, Dzulhijjah bulan depan, Muharram bulan lusa tahun baru. Wasyahrul Rajab mudharrab baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya lagi nanti Rajab. Nah ini, jadi ada 4 bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kembali ke surat 936. Allah katakan tadi, fala tadlimu fihina anfusakum, maka jangan disia-siakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu pun masih ditambah lagi 1 bulan, bulan 9. Bulan 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah, bulan 1 Muharram, bulan 7 Rajab, bulan 9 apa? Ramadan. September pindah ke gereja. Ramadan ya. Nah, maka kita dikasih 4 bulan haram, satunya Ramadan. Allah bilang tadi jangan disia-siakan 4 bulan ini. Kenapa? Nah ini dia. Hadisnya Muslim nomor hadis 1945. Jadi kalau dengan bawa langsung di Google Muslim 1945 langsung keluar. Muslim 1945 diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanah asal amsaliha ila sab'amiyat dhifin. Setiap amal, 1 amal kebaikan saja anak cucu Adam, Allah siapkan balasannya itu 10 sampai 700. Kapan itu? Bulan ini, bulan depan, bulan lusa, bulan 7 nanti Rajab dan Ramadan. Itu semua dilipatkan 10 sampai 700 hak. Sekarang kita lihat urut satu persatu sholat. Barusan kita tadi sholat berjamaah, berapa pahala? 27. Kalau sendirian, kalau diterima, ya 1 kalau diterima, siji nggak ketemu sisanya. Kita ini ahlu sunnah bukan ahlu sunnah wal ijazah. Jadi kalau bisa berjamaah, apalagi ini bulan diharamkan, bulan depan diharamkan, bulan lusa diharamkan, minimal ini tadi pahalanya 270. Kalau dikasih Allah 10, kalau kasih 700 berapa? 1400. Di Masjid Nabawi berapa? 1000. Masjidil Haram 100.000. Di sini di Al-Ikhlas 1400, di Masjidil Haram 100.000, di Nabawi 1000. Tapi di Nabawi karena bulannya haram ya ditambah 10 kali di sana, jadi sana 10.000, ya 100.000 1 juta, ya sama, nggak bisa mengejar gitu. Tapi luar biasa. Kemudian kalau ada romantik, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, itu kan 1 pahalanya. Jajil di 10 kan, berarti tadi itu yang qobliyah atau tahiyatul masjid itu dapat 10, bukan 1 hak. Kalau dikasih 1, betapa bersyukurnya kita kalau dikasih 700. Bayangkan qobliyah subuh 700 pahala, qobliyah duhur 2 kali itu 700 pahala, kali 2 1400. Ba'diyahnya diambil, luar biasa. Makanya Allah bilang jangan kamu sia-siakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab dan Ramadan, karena dilipatkan Allah 10 sampai 700.
Abu Sa'id Al-Khudri, kenapa ini diberikan Allah? Maka turunlah An-Nisa surat 4 ayat 28. Yuridullahu au yuqifa'u wa khalaqa insanu dha'ifa. Karena Allah hendak memberikan kita keringanan, Allah hendak memberikan kita kemudahan, Allah hendak memberikan kita pertolongan, sebab kita ini lemah. Itu ayatnya. Maka dibantu Allah dikasih 4 bulan haram, 1 khusus Ramadan yang semua ibadah kita dilipatkan 10 sampai 700. Maka semua sholat nafilah, ada 2 nafilah, ada duha, ada tahajud. Bayangkan itu minimal 10-an dan rakaat. Ditambah kalau nanti memberikan 700, ya alhamdulillah. Kenapa ini? Kita lemah. Catatan B kita cuma 3. Cuma baik, benar, kalau jalannya benci. Tapi B kita yang lain banyak. Bedik, blebes, bulet, blikset, bagel, budeki, beler, beli gitu. Lebih banyak. Kalau kita tidak dibantu Allah dengan bulan yang diharamkan dan dilimpahkan, sepertinya di padang mahsyar tidak mampu kita. Betul. Keliru, salah, khilaf, alpa, kurang ilmu, tidak mampu. Itu menumpuk-numpuk kalau tidak dibantu Allah SWT. Maka semua sholat jangan dilewatkan di bulan ini, walaupun ada tinggal 3 hari lagi selesai bulan ini. Masuk bulan depan Zulhijjah, tidak ada kata terlambat di dalam agama kita. Bulan dosa ini dahsyatnya bukan main, ambil semua. Itu sisi sholat. Sekarang sisi infak sedekah. Rasul bersabda, "Man min anfikum fi sabilillah," siapa yang infak di jalan Allah, yudha'afu lahu sab'atiyah, akan ditukar Allah 700 dinar. 1 dinar ditukar 700. Dari mana Rasul mengatakan ini? Allah yang menetapkan, diletakkan di surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatan sab'a sanabila fi kulli subulatin mi'atu habba. Allah sendiri yang janji. Maka barang siapa infak bagaikan 1 butir, aku tumbuhkan 7 tangkai. Kulli subulatin mi'atu habba, setiap tangkai kasih 100. Berarti uang 100 rupiah, 100 koin kita masukkan kotak amalnya Al-Ikhlas. Hak belum janjinya Allah ditukar 10 sampai 700. Tadi kan kalau 1 dinar 700 dinar, berarti kalau uang 100 rupiah menjadi 70.000 rupiah hari biasa. Begitu bulan yang diharapkan Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dan Ramadan masih dikali 10. Jadi uang 100 itu jadi 700.000. Tukernya Allah. Itu kalau kali 10. Kalau kali 700, coba dihitung, 4.900.000. Uang 100 itu. Itu pun nemu di parkiran motor situ. Wis diribesi ban motor ini orang kabeh. Ya, bengkong lagi. Dimasukkan terus ngomong gini, ya Allah, minta janjimu, ini bulan Ramadan minta tukar, kata malaikat. Sehingga nemu gak Allah tak belum gitu. Bahwa ya uangnya kita sendiri. Ini hak. Nah, ketika Rasul menyampaikan ini, maka sahabat yang miskin menemui Rasul demo. Bayangkan, sahabat miskin datang ke Rasul demo gara-gara Rasul menyampaikan ini dan menyampaikan ayatnya Allah bahwa semua ditukar dan infak sedekah itu dijamin surga. Ali Imran 133-134, wal jannah arduhas samawati wal ardi idat sunnah muttaqin, disiapkan surga. Siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka yang infak sedekah baik lapang maupun sempit. Surat 47-18, siapa inna musaddiqina wa musaddiqatin aqridullah qardan hasanah yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Jaminan
surga lagi karena infak sedekah. Maka sahabat yang miskin menemui Rasul, demo nangis, mengatakan begini. Boleh dilihat di apa? Boleh dilihat di Google. Hadisnya Muslim nomor 1006. Muslim 1006, perawi Abu Dzar Al-Ghifari. Maka begitu sahabat yang miskin demo ke Rasul mengatakan begini, ya Rasul, kami ini sholat sama yang kaya sholat, kami puasa sama yang kaya puasa, tapi ketika yang kaya infak sedekah kami tidak punya. Apakah surga hanya untuk yang kaya? Bayangin Pak, di demo sahabat miskin, ayat Allah yang mengatakan infak sedekah jaminan surga. Kemudian yang miskin gak bisa datang ke Rasul mengatakan begini, Rasul, kami sholat yang kaya sholat sama, kami puasa yang kaya puasa sama, tapi ketika yang kaya infak sedekah kami gak sanggup. Apakah surga hanya milik yang kaya? Coba bayangin, Rasul di demo itu oleh sahabat, beliau senyum. Kalau kita yang didatangi teman, Mas, aku pengen infak sedekah, tapi lan duit paling jawab kita, siapa apa pancen kon melarat, itu kalau kita. Tapi ketika Rasulullah disangkat seperti itu, beliau mengatakan, Minallah ada khamsa minas sedekah. Allah berikan kalian 5 ganti untuk infak sedekah yang tidak mampu. Tapi jangan nanti disampaikan hadis itu terus oleh ono gak usah duit. 5 ini itu namanya beding blebes. Ya. Apa 5 hal yang kalau kita benar-benar tidak punya uang dihitung oleh infak sedekah dan jaminan surga? Yang pertama, bidikrullah, hamba-hamba yang senantiasa berzikir. Sebaik-baik zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu sebaik-baik zikir. Itu ahli sedekah. Muslim 1006. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Orang-orang yang menyuruh hal-hal yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, ahli sedekah, jaminannya surga. Yang ketiga, bikul amal wal waqti, membantu dengan tenaga dan waktu. Contoh, pindahkan pecahan kaca di jalan, di tempat parkir. Wih, ada pecahan kaca. Ini kalau kena anak-anak atau kena jamaah akan melukai. Dia luangkan waktunya dan tenaganya untuk mengambil memindahkan. Ahli sedekah. Kurangnya apa agama kita ini? Makanya saya lock out dari agama yang lama, lock in di sini. Luar biasa. Memindahkan aja dengan waktu dan tenaga ahli sedekah. Yang keempat, hubungan suami istri. Tuh, hubungan suami istri ahli sedekah nih. Maka ibu-ibu, halo, tuh minta sama bapak tuh, emang minta kayak gitu. Sungkan Ustaz dulu pakai hadis, ini kan hadis Muslim 1006. Tinggal ngomong kan, Mas, gak infak sedekah. Ini loh kota amal sudah siap kan enak ya. Kalau bapaknya jawab kayaknya malam ini dah, tinggal dibalas saja. Memang sangat tuh ke ahli sedekah Mas. Bayangkan hubungan suami istri sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah, bidzikr sedekah. Yang paling sederhana paling mudah, tabassum, senyum itu loh sedekah. Tapi kalau dari pagi sampai malam kok senyum tak mari-mari, kita obat gitu. Makanya jadi orang kecamatan duduk aja Pak, di kampung duduk gak pernah senyum. Sekali senyum langsung diomong sana kampung ini tiba-tiba sembuhi wong. Iya berarti ketehan itu mungkin. Nah saudara-saudara, maka sahabat yang miskin ini luar biasa. Kalau memang ada uang yang sedekah, ya sudah pakai lipat. Dan itu dilipatkan Allah sama karena dilakukan di bulan-bulan yang diharamkan. Lalu puasa. Hadisnya Muslim 1145. Rasul mengatakan, "Qala Allahu azza wa jalla," berarti dari Allah, "ila saum," kecuali urusan puasa. Kalau tadi sholat dikasih angka sama 27, infak, sedekah, zakat dikasih Allah 700. Tapi begitu urusan puasa, Allah katakan
ila saum fa innahu li wa ana ajzib bihi yahda syahwat wa ta'amahu min ajli lisaini, kecuali puasa. Puasa itu milikku, kata Allah, bagianku, aku yang memberikan pahala balasannya. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaini, hambaku menahan nafsu syahwatnya, hambaku menahan diri tidak makan dan minum karenaku. Nah, karena ada nilai sabar bagi orang-orang berpuasa, maka pahalanya Allah letakkan di surat 39 di ayat yang ke-10. Rabbuna wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadilladina amanu taqu rabbakum lilladina ahsanu fil hazid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab." Nah ini, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada aku Allah kalian dan berbuat kebaikan, maka aku siapkan padamu dan bumi ini luas untuk kalian mendapatkan rezeki. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab, maka hanya hamba-hambaku yang sabar yang aku siapkan pahalanya tanpa batas. Wih, jadi puasa itu pahalanya nggak pakai angka. Kalau sholat dikasih angka 27 sama Allah, infak sedekah dikasih angka 700. Begitu sholat tidak terbatas, maka ibadah puasa ini luar biasa, tidak tertandingi pahala. Terus puasanya kapan? Untuk Dzulqa'dah ya Senin Kamis, untuk Dzulhijjah Senin Kamis atau Ayyamul Bid atau puasa Daud bagi yang menjalankan. Tapi di bulan besok ada puasa khusus namanya Saumi Arafah. Maka siapa yang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 diambil semua, janji Allah diampuni dosanya 2 tahun. Siapa yang tanggal 1 sampai 9 puasanya lompat-lompat, tanggal 1 puasa, 2 tidak, 3 puasa, 4 tidak, 5 puasa, 6 tidak, 7 puasa, 8 tidak, 9 puasa, 10 sholat Id, diampuni 2 tahun. Yang puasa tanggal 9 tok diampuni 2 tahun. Dari mana? 9 tok. Cuman kita lupa bahwa itu bulan Haram yang tadi janji Allah kelipatannya yang dibedakan antara yang bayar dan miskin. Nah, kemudian bulan lusa ada puasanya. Selain Senin Kamis, Ayyamul Bid atau yang puasa Daud bagi yang melaksanakan, ada puasa khusus untuk bulan Muharram namanya Saumi Asyura. Maka siapa yang mandi Saumi Asyura yukaffiru ma qiyam. Siapa yang puasa tanggal Muharram diampuni dosa 1 tahun. Yang puasa tanggal 10 dan 11 1 tahun. Yang 10 tahun diampuni 1 tahun. Milih mana? 10 tahun kan itu. Yang kita lupa bahwa pahalanya yang dibedakan, tapi ampunannya sama. Nah, sudah. Untuk Rajab sama, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid atau puasa Daud. Ya. Tidak ada puasa khusus untuk Dzulqa'dah dan Rajab, walaupun dua ini bulan Haram semua. Maka disinilah Allah tadi katakan jangan disia-siakan. Nah, khusus untuk bulan depan, berarti bulan Dzulhijjah. Ada 7 amalan di bulan Dzulhijjah ini yang ditambahkan nanti oleh Allah nilainya. Selain yang tadi 10 sampai 700 itu ada tambahan khusus. Apa ini? Amalan paling utama di bulan Dzulhijjah besok itu Allah letakkan di surat Ali Imran ayat 97. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi amalan paling utama bulan depan itu adalah berhaji ke Baitullah, ya, bagi yang mampu. Kalau lihat saya sama jenengan sekarang masih cangkruk di ahli kelas nih, kayaknya belum mampu berangkat kita tahun ini ya. Tapi semoga Allahumma rabbi yassir fil kulli jami'ati
ziyaratal Makkah wal Madinah wal haji mabrur wal umratan. Amin. Harus kita mohon sama Allah yang hadir ini dimudahkan Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrahnya. Amin. Nah, jadi ibadah paling utama atau amalan paling dahsyat di bulan depan itu adalah haji. Terus janji Allah, al-umratan lil umrati kafaratul lima bainahuma wal haji mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Ini janji Allah. Maka umrahnya di haji itu mengampuni semua dosa dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali aku jaminkan surga. Tuh, ternyata kita nggak mampu haji. Buktinya kita masih canggung di sini. Bukan berarti kita kehilangan kesempatan surga. Ini loh indahnya agama kita. Begitu kita nggak bisa haji, di surat Ali Imran 97 sama Allah diringankan, diletakkan Allah di surat 22, surat Al-Hajj ayat 34. Wali kuli ummatin ja'alna man syakaya kurusnallahi ala man razaqahum min bahimatul an'am. Maka aku syariatkan umat ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban, menyebut namaku atas rezeki yang aku berikan. Nah, berarti kalau nggak bisa haji, diringankan Allah kurban. Kalau bisa yang menjadi anggota 3 kelompok ini jangan sampai tidak kurban. Pertama orang-orang Sunni, yang kedua anggota Dewan Suro, yang ketiga orang-orang ahli Islam. Ini jangan sampai tidak kurban. Tahu orang Sunni kan? Nyusu gede. Tahu Dewan Suro, Dewan Sukaroko, ahli Islam, ya ahli Islam rokok. Ini kalau sampai tidak kurban apa doa? Pas di Al-Falah pekan kemarin saya florkan. Coba saya tanya sini, ada masih merokok? Ada yang katakan keren. Berapa pak satu hari? 1,5. Berapa ribu? 30.000. Berarti jenengan dapat dari Allah rezeki per hari jenengan bakar 30.000. Iya, sampai total. Berarti 1 bulan 900.000. Baru sadar. Iya ya Ustaz. Iya. Itu 1 bulan. 1 tahun itu berarti panjenengan sudah bakar rokok 12 juta. Iya ya. Terus beli kambing 3 juta, bilang gak mampu. Itu namanya beti, blebes. Tapi kalau memang benar-benar gak mampu ya, bukan ahli Isa, bukan orang bukan benar-benar gak ada duit, gak mampu, lo gak apa-apa, diturunkan Allah gitu tuh. Kalau nggak bisa surat 3 ayat 97, surat 22 ayat 34. Ternyata korban pun tidak mampu, diringankan Allah. Apa? Perbanyak infak sedekah di hari-hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 1 sampai 14. Karena yang 1 sampai hari-hari Arafah, kemudian ditambahi tasrik, itu perbanyak infak sedekah. Sesuai kemampuan, nggak usah lebih-lebih. Nah, di mana dalilnya? Surat 57 Al-Hadid ayat 18. Jadi gak bisa surat Al-Imran 97, surat Al-Hajj 234, gak bisa surat Al-Hadid 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati akudullaha qardan hasanan yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim. Maka laki-laki perempuan yang berinfak sedekah, meminjamkan kepada dengan pinjaman yang baik, maka aku lipat gandakan balasannya dan aku jamin surga. Ajrun karim itu surga. Ternyata infak sedekah pun tidak mampu habis. Pakai 5 tadi. Itu pun diringankan Allah. Disuruh apa? Puasa. Jadi kalau nggak bisa haji, belum mampu haji, belum mampu kurban, puasa pun tidak mampu, sedekah pun perbanyak tidak mampu. Puasa pada tanggal 1 sampai 9 tadi yang saya sebutkan hadis yang depan tadi. Rasulullah puasa 9. Kalau ternyata puasa tidak mampu, maka bidzikrullahi akthir, suruh perbanyak zikir hari-hari Arafah. Zikir terbaik subhanallah
alhamdulillah la ilaha illallah, atau karena ini bulan Idul Adha, bulan takbirnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu berbanyak sampai nyetir, sampai apa, sampai masak itu. Tapi kalau ada tamu ya berhenti Pak, jangan ada tamu masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngomong sama tamu, kata tamu nih sampai nggak ngerti apa-apa. Ketika ada orang yang berhenti kan nanti ada kita itu kalau sudah nggak mampu haji, nggak mampu kurban, nggak mampu sedekah, nggak mampu puasa, memperbanyak zikir kata Rasul. Memperbanyak zikir pun nggak mampu. Loh yang keenam ini apa itu? Disuruh aksiru bidu'a, memperbanyak doa, wis berdoa, memperbanyak minta sama apapun sama ini. Allah katakan dalam surat 40 ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati jahannama dakirin. Dan perbanyak doa, minta sama hari-hari Arafah. Memperbanyak doa pun tidak mampu. Lalu ini yang paling ringan, berbuat baik. Berbuat baik, tidak salah berbuat baik. Berbuat baik tidak mampu. Buyaro, parah, saya najis, parah. Ini amalia yang luar biasa di bulan depan. Semoga kita yang hadir di petang hari ini dan segenap keluarganya dikaruniai Allah umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki berkah, halal thayyibah, dioptimalkan kita oleh Allah, amal fardu kita, amal sunnah kita, amal kebaikan soleh-solehah, sehingga kita mendapat jajaran asul aksariha ila sabaqan ridifin dan mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khatimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Selesai materinya, ada sekitar 5 menit ini sebelum berkumandang dan isya, saya buka untuk diskusi. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diseringkan menyangkut bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Kurban, haji dan sebagainya, silakan. Ada? Kalau nggak ada tak tutup, saya berangkat. Saya lanjut ke amanah berikutnya. Ada? Tidak ada. Cukup. Ada hanya 33. Mau di sini? Betul? 31. Oh 31. Sekarang sudah 28. Berarti hanya tinggal 4 menit. Dan yang didiskusikan cukup. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.